Baiklah semua anak-anak murid sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Sudah ya? Hari ini Lose akan bercerita tentang satu kisah ketika Yesus menjanjikan kehadiran penghibur, yaitu Roh Kudus. Kisahnya diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat ke-31. Nah, murid-murid sekalian, ketika Yesus sudah bangkit, Yesus menyatakan dirinya kepada banyak orang bahwa ia bangkit. Jadi benar seperti apa yang Yesus katakan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Lalu bagaimana di antara para pengikutnya? Ada banyak kesaksian-kesaksian. Ada yang berkata, aku juga melihat Thomas mencucukkan jarinya pada bekas luka Yesus. Jadi, benar Yesus telah bangkit. Yang lain juga berkata dalam hatinya, aku melihat Yesus makan bersama para murid. Berarti Yesus benar-benar telah bangkit. Ya, betul memang murid-murid sekalian bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, setelah Yesus bangkit, apa yang Yesus lakukan? Tentu saja dia lebih banyak menyaksikan kebangkitannya bersama dengan para murid. Yuk kita hitung yuk, muridnya ada berapa ya? Dimulai dari yang paling kiri tuh, yang sedang menghadap ke Yesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Loh, yang mana yang satu? Iya, ternyata yang satu, yaitu Yudas, telah mati bunuh diri. Nah, kepada 11 murid Yesus berkata demikian. Tinggal sesaat lagi, aku bersama denganmu. Tetapi aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tentu saja waktu itu adik-adik sekalian, murid-murid masih bingung ya, masih belum mengerti. Ada yang dalam hatinya berkata, guru, hendak kemanakah? Padahal kita baru saja menikmati kebangkitan Yesus. Tetapi ada yang lain berkata, ya kita harus taat terhadap apa yang dikatakan guru kita. Lalu kemudian Yesus juga mengambil waktu secara khusus berdoa untuk murid-muridnya. Di dalam doanya, Yesus berkata demikian. Ya Bapa, bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang telah percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau ya Bapa. Lalu kemudian Yesus pun pada saat berkumpul kepada murid-muridnya menceritakan satu perintah secara khusus. Apa itu? Tuhan Yesus berkata, hai murid-muridku, supaya penuh sukacitaku, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah kudengar dari Bapakku. Ingat, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah
yang memilih kamu. Nah, adik-adik sekalian, rupanya Tuhan Yesus punya satu rencana khusus yang mungkin pada saat itu murid-murid belum bisa memahaminya. Tetapi mereka sadar bahwa mereka harus taat kepada guru mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan lagi pengajarannya. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Penolong itu adalah Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Rupanya Tuhan Yesus punya satu visi, satu tujuan ya adik-adik untuk para murid. Bahwa nanti murid-murid akan menjadi pemberita Injil ke seluruh dunia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memperlengkapi dengan Roh Kudus. Ingat, Tuhan Yesus juga berkata hal yang lain. Dunia tidak dapat menerima Dia, yaitu Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, penolong yang dijanjikan oleh Yesus itu, Dia akan tinggal di dalam hati para murid kepada semua orang yang percaya sampai ke akhir zaman. Sehingga murid-murid, para kumpulan orang percaya, gereja yang kudus dan am, yaitu kita semua, akan terus disertai oleh Roh Kudus. Maka para murid, yaitu dan para pengikut Yesus yang tadinya hidup di dalam ketakutan, mereka menjadi semangat dan tidak takut lagi, karena janji Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus, sehingga mereka diberi kuasa untuk beritakan Injil Kerajaan Allah kepada segenap bangsa, segenap makhluk, kepada dari generasi ke generasi sampai ke ujung bumi. Murid-murid yang pertama dipimpin oleh Rasul Petrus. Berkata demikian Rasul Petrus, "Ayo kita lakukan apa yang Yesus perintahkan pada kita. Kita nantikan kuasa yang dijanjikan kita di Yerusalem." Maka kemudian setelah 40 hari, Yesus bangkit. Yesus naik ke surga. Para murid berkumpul di sebuah tempat di loteng Yerusalem. Mereka menjadi sehati, sepikir, sepengharapan, dan mereka bersama-sama berdoa. Dan nanti 10 hari kemudian, yang dikenal dengan hari Pentakosta, Roh Kudus akan datang dan mencurahkan kuasa kepada para murid, sehingga mereka boleh bersaksi ke ujung bumi. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah janji Yesus tentang Roh Kudus itu juga diberikan kepada seluruh murid-murid sekolah minggu Gereja Kalam Kudus yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita semua boleh menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Semua mau? Anak-anak semua, adik-adik semua mau? Mau ya? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati semua murid-murid sekolah minggu dari Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, supaya kami semua menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh Kudus yang menyertai kami sampai ke akhir zaman dan tinggal di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Shalom semuanya. Tuhan berkati ya.